Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizul Karnain, dosen Prodi S1 Akuntansi di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan dengan NIDN 0703089301. Mohon perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang biasanya disebut adalah PDD UKT-PT terkait dengan video pengajaran. Proses ini harus dilalui oleh seorang dosen guna melengkapi syarat untuk sertifikasi dosen. Tentunya sebagai seorang dosen, saya melaksanakan Tridharma Pendidikan yang salah satunya adalah meliputi pengajaran. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah pengantar akuntansi 2, yang mana pengantar akuntansi 2 ini memiliki bobot 3 SKS. Tentunya dalam sebuah pengajaran harus mencapai aspek DIE, yang berarti adalah delivery, interaction, dan assessment. Delivery di sini artinya bagaimana cara kita sebagai dosen untuk menyampaikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait dengan mata kuliah yang kita ajar. Sedangkan interaksi di sini adalah bagaimana cara saya membuat sebuah interaksi aktif antara mahasiswa dengan dosen yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. A di sini adalah assessment, yang berarti adalah bagaimana saya melakukan penilaian terkait dengan mata kuliah yang diajarkan. Penilaian ini harus objektif terkait dengan keaktifan mahasiswa dan proyek tugas yang dikerjakan. Mata kuliah pengantar akuntansi itu adalah salah satu mata kuliah keahlian yang dimiliki oleh Prodi S1 Akuntansi di Unisda, di mana mata kuliah ini menekankan bagaimana proses pencatatan akuntansi pada sebuah perusahaan yang meliputi lanjutan dari mata kuliah pengantar akuntansi 1, di mana meliputi perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, di mana pada saat pengantar akuntansi 2 ini diajarkan, mahasiswa diharapkan telah memiliki pengetahuan dasar yang sebelumnya diajarkan pada mata kuliah pengantar akuntansi 1, di mana proses pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini telah diatur dalam rencana pembelajaran semester yang telah saya upload pada dokumen di sistem. Tentunya di dalam dokumen RTS tersebut telah disampaikan bagaimana capaian lulusan dari prodi yang kemudian nanti diturunkan kepada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan kemudian akan diturunkan pada setiap kali pertemuan yang disebut sebagai sub CPMK. Tentunya metode yang saya gunakan di sini adalah metode berdiskusi dan ceramah untuk meningkatkan kedalaman materi dan untuk meningkatkan bagaimana mahasiswa menerima pembelajaran. Maka saya juga tidak lepas dari adanya studi kasus, yang mana nanti model pembelajaran yang digunakan di sini adalah model pembelajaran project based learning, di mana itu sudah tertuang di RPS. Adapun praktek pengajaran yang akan saya tampilkan di sini adalah praktek pengajaran mengenai metode pencatatan persediaan barang dagang. Jadi bagaimana mahasiswa itu harus bisa belajar tentang cara untuk menentukan persediaan barang dagang mana yang harus dikeluarkan terlebih dahulu
dengan beberapa metode yang ada dalam akuntansi, mulai dari FIFO, LIFO, dan average. Mahasiswa nanti dituntut untuk berperan aktif dalam menyelesaikan studi kasus, proyek terkait dengan pembahasan materi yang disampaikan. Tentunya penilaian di sini adalah dari cara bagaimana mahasiswa nanti bisa menyelesaikan penugasan yang diberikan. Interaksi yang terjadi di sini adalah bagaimana proses koreksi, proses pembimbingan untuk mencapai jawaban atau untuk menyelesaikan tugas dengan benar. Berikut ini video pengajaran terkait dengan metode perhitungan persediaan barang dagang. Terima kasih. Oke ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita melanjutkan materi yang kemarin. Tapi sebelum materi kita laksanakan, saya ingin kalian membaca sholawat Maulizati seperti yang biasanya 2 kali saja. Oke, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alihi wa sahbihi wa sallim. Oh ya, absen dulu ya. Amanda, Putri, Nur. Oke, baik. Jadi hari ini Pak F akan memberikan pemahaman tentang seperti yang kemarin. Jadi masih masuk dalam bab proses perhitungan harga persediaan. Oke, jadi kalau kemarin itu Pak sudah mempelajari tentang bagaimana melakukan penjurnalan di perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu ada namanya retur, ada namanya penjualan, ada namanya beban untuk pembelian, dan ada juga kalau misalkan mengenal ada 2 metode, ada perpetual sama periodic. Coba kita Oke, kita balik lagi ini ke perusahaan dagang. Seperti yang Pak Ayah kemarin bilang, perusahaan dagang itu perusahaan itu dibagi menjadi 3. Perusahaan itu dibagi menjadi 3. Ya, secara umum perusahaan itu ada 3. Wah, yang menarik, asing ini ya Pak Abi. Perusahaan itu ada perusahaan apa yang pertama kemarin? Jasa. Kemudian ada jasa itu hanya menghitung namanya. Yang penting itu adalah apa? Ada namanya pendapatan sama beban. Kalau ini dihitung nanti jadi laba. Catatannya jika pendapatan lebih besar daripada beban. Nah, metode dagang ini ada penjualan, pembelian, kemudian persediaan. Habis itu mungkin retur. Retur itu bisa retur pembelian atau retur penjualan. Manufaktur perbedaannya di sini. Nah, di sini ada proses produksi. Jadi ada pengolahan. Nah, nanti akan prosesnya ke sini sebenarnya kalian itu. Cuma kan memang kita baru mempelajari lebih detail di bagian sini jasa, kemudian kita sekarang tidak dagang. Karena ini adalah pengenal akuntansi 2. Nah, nanti di sini ya
Metode periodik, suatu metode untuk menentukan harga pokok barang dagangan yang dijual dan nilai persediaan barang dagangan. Dalam metode ini, catatan persediaan tidak menunjukkan nilai barang dagangan yang bersedia untuk dijual dan nilai barang dagangan yang terjual selama periode tersebut. Artinya ada yang belum dihitung gitu. Jadi harus dihitung dulu. Kemudian di cross check sama nggak fisiknya sama total barang yang tersedia. Nah, metode perpetual. Jadi dia itu menghitungkan setiap pembelian penjualan barang dagangan dicatat dalam akun persediaan dan akun harga pokok penjualan. Jadi langsung penjualannya itu diketahui, harga pokok penjualan dari produknya itu langsung diketahui pada saat melakukan pembelian. Kalau tadi itu harus direkap dulu, tapi ini dihitung sejak awal. Memang dari awal, tapi tahu sampai saat tanggal ini berapa sih jumlah persediaanku kalau menggunakan metode perpetual. Tapi kalau periodik itu harus menunggu di total terlebih dahulu. Habis itu berapa yang keluar, berapa yang masuk, kemudian menggunakan metode apa? VLOOKUP, terus apa namanya? VLOOKUP atau average. Ya, kalau misalkan kalian mau mengetahui ini, ada pembelian. Jadi pembelian bersih itu didapatkan dari pembelian dikurangi rekor pembelian ditambah potongan pembelian. Jadilah namanya pembelian bersih. Di situ ditambah lagi beban angkut biar jadi harga pokok barang yang dibeli. Nah, ini pekerjaan untuk pembelian tadi. Ketemu harga pokoknya, ketemunya ada barang dagangan yang tersedia untuk dijual 587, persediaan barang dagangan akhir itu 62 150, harga pokok penjualannya adalah berarti kan sisa yang sudah habisnya 62 ini kan sisanya ya, 62 ini adalah sisanya. Terus dan ini perbedaannya kalau untuk transaksi. Oke, ini ya. Jadi ini adalah contoh perhitungannya, di mana ini terjadi penjualan sama pembelian. Jadi pembelian di sini kan ada berbagai macam. Ada yang pakai harga $4, harga 4,4, ada juga yang memakai harga 4,775. Dengan catatan di sini terjadinya penjualan 4.000 unit dengan harga penjualan adalah sebesar berapa? Sebesar $6 ya. Nah ini sistem pencatatannya ya. Balik lagi tadi ya. Jadi metode persediaan akhir ini dibagi menjadi apa tadi? Ada 3 metode persediaan. 1 FIFO artinya FIFO. Terus kemudian kemudian average ya kan. Jadi kalau FIFO itu kan barangnya masuk terlebih dahulu barang masalah pertama keluar pertama, artinya masuk pertamanya dulu, kemudian habis itu langsung jual. Kemudian kalau pasti itu berarti mungkin buat barang-barang yang butuh istilahnya fermentasi, jadi masuknya terakhir tapi keluarnya masuk terakhir ya, keluarnya pertama. Nah, kalau average
itu harus ditotal dulu semua harga persediaan barang dagang terkait dengan harga pulaannya atau harga perolehannya, baru kemudian dihitung harganya berapa. Oke, ini kan kemarin ya kan, terkait dengan belinya dia tanggal 2 Maret itu kan belinya dia berapa ini? Harganya 4 ya kan? Jadi ketemu 8.000 harga perolehannya. Terus 6.000 4,4 jadi ketemu 26.400. Habis itu 2.475 ketemu 9.500 ya kan. Totalnya pembelian ada 10.000 unit dengan harga perolehan 43.900, dijualnya 4.000 ya kan. Nah, tapi nanti dikalikan penjualan itu kan ada 6.000 ketemu 24.000. Stok akhirnya sisa 6.000 unit, tapi kan belum diketahui harga harga persediaan karena kita harus menghitung menggunakan metode apa. Nah ini kan, ini menggunakan metode itu, dimana nanti ketemunya harga persediaannya adalah sisa 6.000, yang mana dia ketemu dari pembeliannya yaitu ada di berapa itu? 17.600 ditambah 9.500 itu adalah harga perolehan untuk 6.000 unit. Karena yang terjual cuma 6.000. Dari sini. Jadi ketemulah penjualannya tadi yang Pak Wei bilang 24.000 dari mana? Dari 24.000 ini dari mana? Dari adanya 6.000 unitnya ya 4.000 unit. Tadi berapa? 4.000 unit dikali dengan 6 dolar. Kemudian pembelian ini dari mana? Karena dari jumlah seluruh pembelian barang. Pembelian ini adalah jumlah dari seluruh pembelian barang. Persediaan akhir ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari 6.000 unit. Kalau ini yang sisa 6.000 unit, ya, jadi 6.000 unit dengan harga perolehan yang sisanya di total ketemu 27.100. Ketemulah harga pokok penjualan 16.824 dikurangi 16.800 ketemulah 7.200 dolar. Sampai sini pemahamannya yang mana yang kurang. Ibu jangan sampai latihan soal mana bingung ya. Habis ini habis ini silakan kerjakan tugas seperti ini. Nanti Pak Her kasih waktu untuk mengerjakannya. Ya. Jadi silakan mengerjakan tugas seperti ini. Nanti kita habis itu setelah 30 menit kita melakukan diskusi terkait dengan menghitung metode persediaan. Ya, silakan berdiskusi. Silakan mengerjakan proyeknya masing-masing. Nanti soalnya akan Pak Her kirim di grup. Ya. Yes. Menyesuaikan, karena kalian sudah mengetahui berapa pembeliannya, berapa persediaannya, langsung dihitung dengan terjadinya penjualan. Tinggal menggunakan metode apa? Menggunakan metode apa itu? Average kah? Menggunakan metode apa
apa itu LIFO kah atau menggunakan metode FIFO. Jadi sudah? Benar ya, sudah? Oke, berarti kalau sudah, berarti kita lanjut untuk melakukan pembahasan terkait dengan tugas yang sudah kalian peroleh mengenai menghitung persediaan barang dagang pada sebuah perusahaan dagang. Oke, pertama terkait dengan pembelian ketemu berapa nak? Totalnya saja. Pembeliannya itu berapa? Totalnya unitnya 510. 504. Unit ya. 4 unit. Terus Penjualannya 636. penjualan 510. penjualan berapa? 510 unit. Oh lebih banyak pembeliannya. Penjualannya apa? Tinggal sama itu. Iya, persediaan barang uang. Persediaan barang uang. 132. Awal berapa? 132. Berarti sekarang ya, langsung aja ya. Kalau metode FIFO itu ketemu berapa? Berarti harga perolehan pembelian atau penjualannya dulu aja. Penjualannya berapa? Biar sama dengan ini menghitung laba totalnya. Penjualannya berapa? Penjualan ketemu coba ditulis dari penjualannya 2606 terus langsung penjualannya itu ditulis 2606 100. Terus bawahnya HPP FIFO 189 itu kalau mungkin Total HPP-nya itu 1M46 FIFO kan? oh iya 1159 ini loh 104 ini. Mari. Kemudian dari mana jumlah pembelian ini? Dari mana jumlah pembelian? Dari satu periode ditotal dengan harga perolehan. Dari mana barang yang tersedia dijual? Ketika persediaan barang dagang awal bulan sebelumnya ditambah dengan pembelian pada
periode berjalan. Kok bisa ketemu persediaan akhir, Pak? Karena persediaan akhir itu di total dari barang yang masih ada di gudang dikalikan harga perolehan yang belum dihitung. Kalau harga pokok penjualan itu dari mana, Pak? Dari harga perolehan yang dihitung berdasarkan kalian menggunakan metode apa? Bisa LIFO atau FLS. Nah, metodenya sendiri-sendiri cara menghitungnya. Itu kan HPP-nya FIFO ketemunya 1.040.000. Nah, HPP-nya LIFO itu ketemunya 1.159.000. Nah, sebut tangan buat yang oke, sudah ketemu ya berarti ya di sini ya. Maba motor masing-masing perusahaan. Masing-masing metode penerapan ya. Jadi kalau maba motornya FIFO itu ketemu 1.560.000.000. Kalau menggunakan metode perhitungan harga perolehan FIFO itu 1.446.600 ya, 1.446.600.000. Kalau pakai metode FLS 1.515.815.094 ya, 1.554.815.094 ya. Ya 7 sore memperbilangkan ya. Oke, nah, gampang kan? Oke, ini ya. Jadi kalau misalkan di sini dapat disimpulkan sebenarnya kalau kalian ingin memperlihatkan bahwa laba kalian itu bagus, karena laba bagus itu berarti kan dari jumlahnya yang semakin banyak. Berarti kalian lebih baik menggunakan metode apa? FIFO. Walaupun catatannya kembali lagi, kalau Pak Hai sendiri itu juga umumnya itu lebih suka menggunakan average. Kenapa? Karena kita tidak perlu mengingat-ingat kartu persediaan. Kita tinggal menghitung berapa total rata-rata harga perolehan. Ya, harus disesuaikan dengan kebijakan perusahaannya juga produknya. Apakah ada waktunya? Apakah ada catatannya? Ya kan? Karena kalau misalkan FIFO dan LIFO itu harus jelas. Kapan tanggalnya, kapan pembeliannya, kapan penjualannya. Jadi beda-beda macam-macam tipenya ya. Oke, jadi mungkin itu dulu ya. Jadi terkait dengan materi hari ini, ada pertanyaan? Oke, berarti apa ini? Besok kelasnya itu pakai manual atau periodis? Periodis, nah, tetap periodis. Ada jurnalnya. Jadi misalkan dari pembelian itu jurnalnya apa? Pokoknya kerjakan apa yang memang ada instruksi penugasan di situ. Kalau misalkan nggak disuruh mengerjakan metode LIFO atau metode FIFO, wes nggak bisa dikerjakan. Mungkin itu dari Pak Hef. Pak Hef rasa semoga ilmunya di sini bermanfaat. Terkait dengan materi ini adalah terkait dengan persediaan, menghitung tentang persediaan barang dagang terkait dengan harga perolehan. Semoga ini nanti juga bisa kalian semua memahaminya. Nanti ketika ujian juga Oke, kalau memang ada pertanyaan, berarti Pak Hef akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih ya.